Ada sebuah punden keramat itu di daerah Wonogiri, pemirsa. Punden ini digunakan oleh orang-orang itu untuk ritual meminta berkah agar berhasil dalam usahanya, berhasil menjadi pejabat ataupun orang berpangkat, berhasil melunasi hutang, berhasil dalam berdagang, dan lain sebagainya. Itu sesuai niat pelaku ritual. Punden ini bernama Punden Donoloyo yang sangat keramat dan mempunyai histori yang cukup panjang. Kali ini kita bahas tentang punden ini, apa manfaat ataupun berkahnya, serta bagaimana cara melakukan ritual di punden ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Punden Donoloyo ini terletak di Desa Watusomo, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya itu terletak di tengah hutan Donoloyo. Punden ini berbentuk bangunan dengan ukuran 10 x 12 meter yang berbentuk rumah limasan. Di punden inilah orang-orang atau masyarakat itu mengadakan ritual panyuwunan dumateng Gusti atau permohonan kepada Tuhan untuk menuntaskan segala permasalahan kehidupan. Punden Donoloyo ini merupakan salah satu punden itu yang sangat keramat karena disinilah dulu tumbuhnya sebuah pohon jati cempurung. Apa itu pohon jati cempurung? Dikisahkan pada zaman dulu Ki Ageng Meleng memiliki tanaman jati yang subur, lebat, batangnya lurus dan besar-besar. Tanaman-tanaman jati ini merupakan aset berharga itu bagi Ki Ageng Meleng yang bercita-cita itu ingin melanjutkan trah Majapahit agar berjaya kembali. Kabar adanya tanaman-tanaman jati tersebut terdengar oleh yang namanya Ki Ageng Donoloyo. Sebagai seseorang yang mencintai kelestarian alam, Ki Ageng Donoloyo itu tergelitik hati sanubarinya itu untuk memiliki tanaman pohon jati tersebut. Singkat cerita itu Ki Ageng Donoloyo menemui Ki Ageng Meleng itu untuk meminta beberapa biji pohon jati, yaitu untuk ditanam di dekat rumahnya di Donoloyo. Namun permintaan Ki Ageng Donoloyo itu ditolak mentah-mentah oleh Ki Ageng Meleng karena itu semua merupakan aset masa depan untuk kebangkitan Majapahit kembali. Seseorang itu tidak boleh memiliki semua aset tersebut. Pada waktu itu Ki Ageng Donoloyo itu membawa bambu wuluh yang digunakan itu sebenarnya untuk wadah biji pohon jati yang dimintanya. Dan tidak terkira secara diam-diam ternyata istri Ki Ageng Meleng itu memasukkan 3 biji pohon jati itu ke bambu wuluh tersebut tanpa sepengetahuan Ki Ageng Donoloyo. Dengan badan lemas lunglai, Ki Ageng Donoloyo itu kembali ke padepokannya di Donoloyo karena tidak mendapatkan biji yang diinginkannya, yaitu biji pohon jati tersebut. Sesampainya di rumah, kemudian Ki Ageng Donoloyo itu menancapkan bambu wuluh tersebut, yang sebenarnya ya di bambu wuluh itu ada 3 biji yang dimasukkan oleh istri Ki Ageng Meleng tadi. Namun Ki Ageng Donoloyo itu tidak tahu. Nah, bambu wuluh itu ditancapkan di halaman itu dengan perasaan kecewa, sedih, dan putus asa. Kemudian setelah itu Ki Ageng Donoloyo itu merebahkan diri, istirahat, dan tidur. Pada saat itu di luar rumah terjadi hujan lebat dan petir yang menyambar-nyambar. Kemudian Ki Ageng Donoloyo itu terjaga dari tidurnya, lalu pandangannya itu tertuju pada sebatang bambu wuluh yang ditancapkannya itu, pemirsa. Alangkah terkejutnya Ki Ageng Donoloyo. Batang bambu wuluh itu telah pecah dan di dalamnya tumbuh sebatang bibit pohon jati dengan daun lebar dan berbatang lurus. Singkat cerita, pohon jati itu terus dirawat oleh Ki Ageng Donoloyo hingga tumbuh menjadi pohon jati yang kokoh, berdaun lebar dan berbatang lurus. Pohon itu oleh Ki Ageng Donoloyo itu diberi tetenger atau diberi nama yaitu pohon jati cempurung. Kekokohan pohon jati cempurung tersebut akhirnya itu terdengar oleh para wali di daerah Demak Bintoro.
Maka para wali tersebut langsung mengunjungi pohon jati tersebut dan meminta izin kepada Ki Ageng Donoloyo untuk dijadikan sebagai tiang saka guru Masjid Demak. Karena yang meminta itu adalah Dewan Wali Songo yang sangat dihormati sekali, maka Ki Ageng Donoloyo pun merelakannya, walaupun dalam hatinya itu ada sedikit rasa sedih karena perjuangannya dalam menanam pohon jati cempurung tersebut. Namun Ki Ageng Donoloyo itu mencoba mengikhlaskannya, pemirsa. Nah, tempat petilasan dipotongnya kayu jati tempurung oleh para wali tersebut, jadilah sebuah punden itu yang dinamakan Punden Donoloyo. Walaupun pohon jatinya itu telah tiada dan dijadikan tiang saka guru di Masjid Demak, namun berkahnya, intisari energi gaibnya itu masih ada di tempat tersebut. Karena memang pohon jati itu bukan pohon jati biasa, namun memang ada kekeramatannya dan ditanam itu dengan penuh perjuangan oleh Ki Ageng Donoloyo. Di punden tersebut hingga saat ini banyak didatangi oleh orang-orang yang ingin mencari berkah untuk mengatasi permasalahan hidup dan untuk kesuksesan usaha serta memperoleh pangkat derajat duniawi. Orang-orang yang datang tersebut bukan hanya dari wilayah Kabupaten Wonogiri saja, pemirsa, melainkan banyak juga pengunjung itu dari luar kabupaten. Siapapun itu boleh berkunjung ke punden tersebut, yang penting itu tujuannya baik, niatnya baik, bukan niat jahat. Tata cara ritual panyuwunan. Ritual panyuwunan ataupun permohonan di Punden Donoloyo tersebut sering disebut dengan istilah nyadran. Ritual panyuwunan ini bukanlah meminta kepada makhluk penunggu punden tersebut, pemirsa, tetapi merupakan panyuwunan ataupun permohonan kepada Tuhan. Jadi bukan seperti pesugihan, tetapi lebih condong ke tabarukan atau mengambil berkah. Untuk melakukan ritual nyadran atau ritual panyuwunan tersebut, seseorang terlebih dahulu harus menata niat dan keinginan. Misalnya ingin sukses usaha, ingin dagangan laris, ingin jadi pejabat, dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian seseorang harus menyiapkan yang namanya ubur rampe untuk sarana ritual atau sarana sedekah. Ubur rampe tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah daging panggang dari ayam jago yang sudah disembelih sendiri. Kemudian yang kedua adalah nasi putih. Kemudian yang ketiga adalah lauk pauk khusus yaitu kacang tolo yang dimasak dengan parutan kelapa dengan rasa manis dan gurih. Kemudian yang keempat adalah bunga khusus yang dinamai dengan bunga loto. Kemudian yang kelima adalah mahar seikhlasnya. Mahar ini nanti untuk diberikan kepada juru kunci. Setelah semua ubur rampe itu disiapkan oleh pengunjung yang biasanya mereka itu membawa sendiri dari rumah. Kemudian pada malam Jumat Pon atau malam Jumat Kliwon, pengunjung yang mempunyai hajat tersebut datang ke Punden Donoloyo itu dengan membawa semua ubur rampe itu. Kemudian nanti untuk ritual itu akan dipimpin oleh juru kunci punden. Ritual tersebut yaitu sang juru kunci memanjatkan doa kepada Tuhan sesuai dengan permintaan pengunjung yang punya hajat. Setelah selesai ritual doa, maka semua ubur rampe itu dibagi-bagikan kepada siapapun yang hadir di punden tersebut, kemudian dimakan bersama-sama. Hanya seperti itulah gambaran ritualnya, pemirsa. Lalu kemudian apabila doa atau hajat si pemohon itu terkabul atau terlaksana, umpamanya usahanya kemudian sukses besar, menjadi orang berpangkat dan lain sebagainya, maka orang itu harus mengadakan syukuran dengan menyembelih kambing ataupun sapi di punden tersebut. Kemudian dagingnya itu dibagi-bagikan ke masyarakat. Nah, ada pantangan khusus ya ketika ke tempat Punden Donoloyo ini, yaitu tidak boleh memakai pakaian yang berwarna hijau muda atau hijau pupus. Punden Donoloyo ini mengandung banyak sekali berkah karena dulunya semasa hidup Ki Ageng Donoloyo adalah orang baik hati yang cinta pada kelestarian alam, dan beliau berjuang untuk menanam pohon jati cempurung tersebut. Selain itu, kayu jati yang telah ditebang itu dijadikan tiang saka guru Masjid Demak, sehingga pancaran doa-doa dari para wali, para jamaah di Masjid Demak itu akan sampai ke lokasi di mana dulunya kayu tersebut ditebang. Silahkan bagi yang mau ritual langsung saja menuju ke Punden Donoloyo Wonogiri, Jawa Tengah.
ritualnya aman, tanpa tumbal dan hanya memohon kepada Tuhan. Tidak memohon kepada jin ataupun setan penunggu punden. Bubur ramennya juga bukan buat sesajen kepada makhluk gaib atau kepada jin, tetapi memang untuk disedekahkan dan dimakan bersama-sama. Saya Pati Nur Alam undur diri, akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.